Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله أما بعد. Ibadallah, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah semuanya Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanyalah milik Allah terhadap segala sesuatu. Karena dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kita semua akan mendapatkan tambahan nikmatnya. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat datang. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di depan dan di belakangnya. Mereka para malaikat menjaga kita sebagai manusia atas perintah Allah. Maka sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Sebagai mukadimah, mari kita baca, kita renungkan Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11. Surat 13 surat Ar-Ra'd ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا
su'an fala maradda lah wa baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Shadaqallah. Di dalam tafsir ya, bahwa manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Maksud bergiliran di sini adalah shift siang dan shift malam. Jadi malaikat bergiliran di depan dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Siang 4 malaikat, malam 4 malaikat yang senantiasa menjaga manusia. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa para malaikat itu terus menjaga ya dari bencana, menjaga dari kecelakaan, menjaga dari perkara-perkara yang akan mencelakakan manusia. Kecuali ketika manusia itu sudah takdirnya harus celaka, maka malaikat akan menjauh. Upami sur bahasa Sunda malaikat teh nyingrai upami tos takdirna. Ya, apakah dia tertimpa roboh, apakah dia tabrakan di mobil, ataukah jatuh dari pesawat dan sebagainya. Itu kalau sudah takdir Allah, maka malaikat tidak bisa menjaganya. Ya, mereka menjauh. Gitu. Jadi kita menyadari bahwa ya ketika kita di tempat ini pun ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kita sedang dijaga oleh para malaikat atas dasar perintah Allah. Kemudian ada kalimat, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Maksudnya adalah perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh Allah itu tergantung kehendak manusia itu sendiri. Sebagai contoh, Allah tidak akan mencabut nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat seseorang ketika kata Allah seseorang itu ada dalam ketaatan dan ada dalam mensyukuri nikmat. Ya. Jadi maksudnya adalah Allah tidak merubah keadaan suatu kaum. Ketika suatu kaum itu keadaannya kalau di negara mungkin
Gemah, ripah, loh, jinawi, subur, makmur, gitu kan. Tentram, damai. Nah, itu suatu nikmat yang Allah tidak akan berubah, Allah tidak akan mencabut ketika keadaan mereka itu taat. Tapi kalau maksiat, nah, maka ini oleh Allah dicabut nikmat. Maka dikirimlah bencana-bencana yang buruk-buruk. Gitu. Ya. Sebagaimana firman Allah ya ayatnya bahwa Allah tidak akan mencabut nikmat selama yang diberi nikmat itu taat kepada Allah dan posisinya mensyukuri nikmat. Itu di dalam Quran surat 8 ayat 53. Surat 8 surat Al-Anfal ayat 53. 8:53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ada footnote keterangannya tidak? Ada tidak? Oh, tidak. Komedi api ayat. Allah tidak mencabut nikmat. Sekali lagi, Allah tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah. Yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat. Tidak akan berubah suatu nikmat, tidak akan mencabut suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, 52 dan 54-nya ini ya menceritakan tentang nikmat hidupnya Fir'aun. Ya, coba dibaca artinya saja 52-nya. Teh. Ayat 52. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah membuat 54-nya. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka
dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, padahal Fir'aun itu hidupnya oleh Allah diberi nikmat. Nikmat kekuasaan, nikmat banyaknya istri-istri yang dikawin oleh Fir'aun. Kemudian nikmat-nikmat kekuasaan, ya, jabatan, nikmat kekuasaan, pokoknya nikmat hidup lah diberikan oleh Allah kepada Fir'aun. Akan tetapi ketika Fir'aun dan pengikut-pengikutnya mereka mengingkari ayat-ayat Allah, nah ini ya, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksanya. Jadi sebetulnya ketika dulu Fir'aun ketika didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, diperintahkan untuk taat kepada Allah, menyembah Allah. Hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Itu kan. Nabi Musa mengajak kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, hal laka, apakah engkau an tazakka, ingin aku bersihkan, ya, dosa-dosamu. Hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka rabbika, dan Allah memberikan petunjuk kepadamu, kata Nabi Musa. Ya, kemudian Nabi Musa mengeluarkan fa'arahul ayatul kubra. Nabi Musa mengeluarkan mukjizat-mukjizat. Kemudian tetap saja Fir'aun tidak bergeming, dia tidak percaya, dia mendustakan ayat-ayat Allah. Padahal hidup nikmat. Maka kata Allah, yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya adalah mereka merubah nikmatnya oleh apa? Oleh pendustaan terhadap para utusan Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh para utusan Allah. Allah tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tetap taat beribadah dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ayat-ayatnya. Bongana menurutnya cek alo teh bongana geus diberi nikmat kalaka maksiat jadi akibat ya kemaksiatan, akibat kezaliman, akibat dosa-dosanya, maka Allah menyiksanya. Padahal Allah tidak akan mencabut nikmat. Di sini yang dijaga tadi yang 13-11 tadi yang dijaga itu setiap manusia atau orang-orang beriman atau muslim atau orang setiap manusia. Jadi yang kafir juga sama. Perintah Allah dijaga. Nah, termasuk Fir'aun kan? Fir'aun juga sama. Awalnya oleh para malaikat dijaga. Cuman oleh karena durhaka, maka Fir'aun pun ditenggelamkan karena dosa-dosanya yang sudah lama. Gitu, kan. Sampai dalam suatu riwayat ketika Fir'aun akan bertobat, ya, maka katanya malaikat Jibril cepat-cepat mengambil pasir untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Kan tenggelam nih. Ketika tenggelam, Fir'aun sempat menyatakan, aku beriman, aku percaya cenah kepada Tuhannya Bani Israel.
Tapi tetap saja itu Fir'aun ditenggelamkan. Karena Allah pun menyatakan, kenapa baru sekarang kamu percaya? Padahal kamu durhaka sejak dahulu. Tapi di sini sebelum menjadi kaum berarti harus pribadi masing-masing dulu saja. Ya. Belum menjadi kelompok. Ya. Pribadi-pribadi manusia pun harus tetap taat, bersyukur. Nah, sehingga kan apa yang dikatakan dalam Quran surat 66 ayat 6, ku anfusakum dulu kan, pribadi-pribadi dulu. Ku anfusakum, kemudian wa ahlikum, keluarga-keluarga kita. Ya, kemudian kaum. Gitu. Ya, karena janji Allah ya ini terhadap siapapun, walaupun kafir, Allah sebetulnya memberikan nikmat. Cuman kalau dia tetap mendustakan firman Allah, ya, dia tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah, mereka mendustakan, tetap saja oleh Allah diberikan nikmat. Cuman nikmat itu akhirnya berubah menjadi azab, menjadi tidak nikmat. Ya, sebagaimana ini kisah kaum Sabah. Ya, padahal awalnya kaum Sabah itu negerinya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baldah thayyibah, negeri yang baik, subur, makmur. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah siksa dengan air bah, ya, dengan banjir. Kita perhatikan bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan. Quran surat 34, surat Sabah ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arimi wa baddalnahum bi jannatihim jannataini dzawata. وَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ من صدر قليل. جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل. صدق الله العظيم. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka.
yaitu buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asam, dan sedikit pohon siku. Satu lagi 17-nya demikianlah. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang sedemikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Ya. Allah tidak akan mencabut suatu nikmat, Allah tidak akan merubah suatu nikmat, ya, selama kaum itu tidak merubahnya. Ini dirubah nih, kenikmatan ini dirubah oleh mereka, yaitu dengan mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, ya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, bukannya mensyukuri. Padahal kata Allah, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Itu jadi taat dan syukur kunci ketika nikmat itu akan mengalir terus ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu ila ajal, sampai mati. Kalau dia tetap taat kepada Allah, maka nikmat itu akan terus-menerus mengalir. Nah, sebagaimana Allah firmankan bahwa beristighfarlah dan bertobatlah, kata Allah. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus. Allah, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Nikmat itu akan terus-menerus diberikan ila ajalin musamma. Ayatnya kita buka kembali, surat 11 ayat 3. Surat 11 surat Hud ayat ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir. Shadaqallahul azim.
hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar kiamat. Ya. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Jadi ketika seseorang taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beristighfar, bertobat, maka nikmat terus mengalir. Ya, nikmat hidup gitu. Kan kenikmatan hidup itu tidak diukur banyaknya harta, tapi kenikmatan hidup itu adalah damainya jiwa. Bahkan kata Nabi, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Laisal ghina, kata Nabi, bukanlah kekayaan an kasratul aradi, ketika seseorang banyaknya harta, kata Nabi. Walakinnal ghina, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ghina nafsi, kekayaan dalam jiwa, ketentraman, kedamaian jiwa ini. Maka untuk mempertahankan nikmat yang telah Allah sempurnakan, ya, untuk mempertahankan nikmat yang telah Allah sempurnakan bagi kita, bahkan nikmat ini zohir batin, kata Allah. Nikmat yang kita peroleh itu nikmat zohir dan nikmat batin, ya, karena seluruh makhluk, seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi, seluruhnya ditundukkan untuk kepentinganmu, kata Allah, untuk kepentingan manusia, untuk kenikmatanmu. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Kemudian Allah melimpahkan nikmat itu secara zahir dan batin kepadamu. Apalagi kata Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kau dustakan? Semuanya telah Allah tundukkan untuk kepentinganmu, kata Allah, untuk kenikmatanmu, ya. Surat 31 ayat 20. Surat 31 ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah menetapkan apa yang ada di langit dan
menyempurnakan nikmatnya untuk dunia dan nanti. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberikan. Jadi, tidakkah kamu perhatikan? Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Jadi, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Nikmat lahir, nikmat batin yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Berarti nikmat ini jangan sampai dicabut oleh Allah karena kemaksiatan, karena ketidaktaatan kita kepada Allah, karena ketidaksyukuran, ya, karena kekufuran. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahkan janji Allah sebagai penutup, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah tidak akan menyiksamu, Allah tidak akan mengazabmu jika kalian beriman dan bersyukur. Surat 4 ayat 147 sebagai penutup. Surat 4 ayat 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum wa kana Allahu syakiran 'alima. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Shadaqallahul 'azim. Allah tidak menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Shadaqallah. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan terus-menerus dan tidak dicabut ya, karena ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita tutup dengan doa kiblat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.